Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magdalena Magrice Viana Mande SPDK sebagai Kepala Satuan PAUD TK Pengharapan Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang kepemimpinan sekolah yang dengan tema menciptakan sekolah yang ramah dan menggembirakan. Selamat menyaksikan. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Pada masa inilah nilai-nilai dasar kehidupan seperti kasih sayang, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab mulai ditanamkan. Oleh karena itu, lingkungan belajar yang ramah, aman, dan menggembirakan menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Sebagai Kepala Sekolah di TK Pengharapan Tosuraya Barat, Kabupaten Minahasa Tenggara, saya meyakini bahwa sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat di mana mereka merasa diterima, disayangi, dan bahagia. Pembelajaran yang efektif di usia dini hanya dapat tercapai ketika anak merasa nyaman secara emosional dan sosial. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada anak-anak yang datang ke sekolah dengan rasa takut, enggan, atau canggung. Hal ini seringkali disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang terlalu formal, komunikasi yang kurang hangat, atau minimnya interaksi positif antara guru dan peserta didik. Dari sinilah saya merasa perlu untuk melakukan inovasi dalam kepemimpinan sekolah, agar TK Pengharapan menjadi sekolah yang benar-benar ramah anak dan menggembirakan. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, saya bersama guru yang ada di TK Pengharapan Tosuraya Barat merancang beberapa program utama, yaitu 1. Program Senin Ceria atau Pagi Bahagia. 2. Pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. 3. Program pencegahan kekerasan dan pembiasaan karakter positif. Melalui ketiga program tersebut, kami berupaya menumbuhkan suasana sekolah yang penuh keceriaan, saling menghargai, dan menumbuhkan karakter positif anak sejak dini. TK Pengharapan Tosuraya Barat terletak di Perum BTN Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, sebuah wilayah yang kecil tapi kaya akan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan gotong royong, serta semangat kekeluargaan. Peserta didik TK Pengharapan Tosuraya Barat berasal dari latar belakang golongan dan agama yang berbeda-beda. Karena orang tua, peserta didik hanyalah merupakan pendatang yang bekerja di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai pegawai negeri sipil di berbagai instansi Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun tidak membuat orang tua untuk tidak menyekolahkan anak mereka di lembaga kami. TK Pengharapan Tosuraya Barat di tahun pelajaran 2025-2026 ini dengan jumlah peserta didik 9 anak dengan usia 4-6 tahun. Walau demikian, kami sebagai pendidik dan tenaga kependidikan memiliki visi besar, yaitu menjadi lembaga pendidikan anak usia dini yang ramah, berkarakter, dan menyenangkan, serta menumbuhkan generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. Dalam menjalankan visi tersebut, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berfokus pada kebahagiaan anak. Kami percaya bahwa anak-anak yang bahagia akan tumbuh menjadi pembelajar sejati. Sebagai kepala sekolah sekaligus pendidik, saya meyakini bahwa kualitas pendidikan anak usia dini sangat bergantung pada kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi GTK menjadi salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan saya di TK Pengharapan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan wawasan, saya secara aktif mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan GTK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara tentang BIMTEK Transisi PAUD SD yang menyenangkan, di mana melatih dan mengajarkan kita sebagai pendidik PAUD tentang bagaimana yang seharusnya pembelajaran yang membuat perasaan anak menjadi senang dan bahagia tanpa ada tekanan yang dialami anak dalam pembelajaran di satuan PAUD. Begitu juga kegiatan dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa pelatihan yang saya pernah ikuti antara lain Diklat Berjenjang PAUD yang memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik anak usia dini,
strategi pembelajaran aktif, serta pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Juga program percepatan penurunan stunting, di mana saya memperoleh pengetahuan tentang pentingnya peran satuan PAUD dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui pendidikan gizi, pola asuh sehat, dan kolaborasi dengan orang tua. Aduh, Anak cantik ya. Rara. ini dia. Tos. Nah, Aduh. Kang ganteng. Mana? Oh, salam. Oh, dua dong. Mana? Selain mengikuti berbagai pelatihan, saya juga mendapat kepercayaan untuk menjadi fasilitator kabupaten dalam penerapan kurikulum merdeka dan juga BIMTEK pendampingan PMM untuk terlaksananya komunitas belajar Kombal di Satuan PAUD. Dalam peran ini, saya turut mendampingi rekan-rekan guru PAUD di wilayah Minahasa Tenggara dalam memahami dan menerapkan prinsip kurikulum merdeka, khususnya dalam konteks pembelajaran yang berpusat pada anak. Kegiatan pengembangan GTK ini memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan kompetensi profesional saya dan rekan guru dalam mengelola pembelajaran yang inovatif, memperluas jejaring kerjasama antar pendidik di tingkat kabupaten dan provinsi, memperkuat budaya belajar sepanjang hayat bagi seluruh tenaga pendidik di lingkungan TK Pengharapan Tosuraya Barat. Saya percaya bahwa sebagai kepala sekolah harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan terus mengembangkan diri, saya dapat memberikan inspirasi dan contoh bagi guru-guru di sekolah agar selalu mau belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Melalui kegiatan pengembangan GTK yang berkelanjutan ini, TK Pengharapan Tosuraya Barat semakin siap untuk menjadi sekolah ramah, menggembirakan, dan unggul dalam pelayanan pendidikan anak usia dini. Kesimpulannya, program kepemimpinan sekolah ini merupakan wujud nyata dari komitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak usia dini melalui penerapan program Senin Ceria, pembiasaan 5S, dan pencegahan kekerasan. Sekolah mampu menciptakan sekolah yang lingkungan serta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. GTK transformatif adalah kunci dalam menghadirkan perubahan nyata di satuan pendidikan anak usia dini. Dengan komitmen, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat, kita dapat mewujudkan sekolah yang benar-benar menjadi rumah kedua bagi anak, tempat mereka tumbuh bahagia, bebas berekspresi, dan siap menghadapi masa depan di abad 21 nanti. Semoga menjadi inspirasi dan penggerak semangat kita bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. GTK hebat, Indonesia kuat.